Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di zaman kuno, ras naga menjadi makmur dan menguasai seluruh benua, yang menjadi momennya adalah, pada saat itu naga adalah binatang yang paling kejam, mereka tidak hanya rakus dan kejam, tapi juga sangat korup. Mereka menunjukkan nafsu untuk semua jenis makhluk, dan oleh karena itu, pernikahan mereka yang tidak dapat dipatahkan melahirkan banyak spesies sub-naga. Misalnya, makhluk masa kini yang dikenal sebagai naga bumi, yang memiliki asal-usul seperti itu. Chimera juga sama, sejenis sub-naga yang kuat. Pertama kali ia muncul, ia menggabungkan naga raksasa dengan unsur racun yang sangat langka, dan juga hewan ajaib dari spesies kadal. Cucu mereka mengalami variasi, dan berubah menjadi naga berkepala dua dengan dua elemen, yaitu racun dan kegelapan. Tetapi kekuatan Chimera ini cenderung ke sisi kadal dari elemen kegelapannya, dan mungkin karena kedua garis keturunan ini menunjukkan kesesuaian yang sangat kuat, dan Chimera berkepala dua mulai bertambah banyak. Setelah beberapa ribu tahun berkembang biak, karena survival of the fittest, ras kadal kegelapan secara bertahap menghilang. Dan ketika naga racun mati, ras Chimera akhirnya terbentuk. Meskipun Chimera ini tidak sekuat nenek moyang naga beracun mereka berhasil melawan keserakahan mereka, dan mulai menyerang ras dan penjajah lain, dan juga membangun ras mereka sendiri di seluruh benua. Chimera memiliki vitalitas yang luar biasa, dan saat mereka berproduksi, garis keturunan mereka mulai menunjukkan lebih banyak perubahan. Yang terpenting adalah, perubahan tersebut ada pada aspek unsurnya, dan juga tidak menyentuh penampilannya. Mereka dapat dihitung sebagai salah satu ras antik paling terkenal. Dan setelah evolusi yang stabil, ras Chimera secara bertahap mulai tumbuh lebih kuat. Kekuatan mereka dihitung tergantung pada jumlah kepalanya. Chimera berkepala dua mencapai tahap paling awal dari peringkat ke-9. Tapi Chimera berkepala 3 berada di dekat tepian peringkat ke-10, dan menunjukkan kekuatan yang dekat dengan naga raksasa. Chimera berkepala 4 dikenal sebagai pembunuh naga, dan meskipun memiliki darah naga, makanan favorit mereka adalah naga raksasa. Dan setelah mencapai 4 kepala, kekuatan total Chimera telah melampaui naga raksasa itu. Pada saat sebelumnya, aku takut melukaimu, jadi aku tidak membiarkan Xingxuan menunjukkan kekuatan penuhnya, ucap Chen Hongbo. Mencapai titik ini, kelompok Long Hao Shen akhirnya memperoleh pengetahuan tentang spesies yang dikenal sebagai Chimera. Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi bertanya, "Senior, bagaimana dengan Chimera berkepala 6?" Tanya Long Hao Shen. Chen Hongbo melirik Long Hao Shen sebelum menjawab dengan sangat serius. Ada sebuah legenda seperti ini. Raja Chimera berkepala 4 yang dikenal sebagai Kaisar Chimera, adalah Chimera berkepala 5 yang muncul dalam legenda, dan diakui sebagai setengah dewa, dan juga dipuja oleh semua Chimera, jawab Chen Hongbo. Ekspresi ketakutan memenuhi mata Chen Hongbo. Dalam sejarah Chimera, tidak pernah ada Chimera dengan 6 kepala atau lebih. Dan dalam legenda, Chimera berkepala 6 dikatakan sebagai dewa, dewa kehancuran setingkat dewa naga. Jadi di zaman kuno, Chimera berkepala 6 adalah simbol kehancuran dan malapetaka. Itu sebabnya aku sangat terkejut melihat perjalanan kamu. Jika itu benar-benar Chimera berkepala 6, dia kemungkinan besar bukan ancaman iblis, ucap Chen Hongbo. Long Hao Shen tersentak kaget dan bertanya, "Senior, apakah kamu yakin, kalau Hao Yue adalah Chimera berkepala 6?" Tanya Long Hao Shen. Chen Hongbo dengan sedih menjawab, "Hei bocah bau. Jika itu adalah Chimera berkepala 6, Xingxuan dan aku akan mati lebih awal. Atas dasar penghancuran hayalan, hal itu tidak akan membiarkan keberadaan yang menyinggung untuk bertahan hidup. Tetap saja, aku sangat meragukannya. Jika hewan buas kamu bukan Chimera, ia seharusnya memiliki setidaknya sedikit darah Chimera di dalamnya, atau bahkan telah mencapai serangkaian evolusi untuk berubah menjadi bentuk ini. Tetapi jika dia tidak memiliki garis keturunan murni sebagai Chimera, mengapa penekanannya oleh kemurnian darahnya pada Xingxuan begitu tinggi?" "Hao Shen, ceritakan secara detail kisah kamu dengan perjalanan itu," tanya Chen Hongbo.
Long Hao Shen mengangguk, lalu berbicara tentang kedatangan aslinya di Gunung Suci Knight, lalu bagaimana pencariannya untuk mendapatkan binatang buas di sana akhirnya gagal, dan bagaimana pada akhirnya, arai teleportasi digunakan untuk memanggil Hao Yue. Ketika Chen Hongbo mendengar bagian tentang bagaimana Long Hao Shen membantu mengubah nasib Hao Yue dengan darahnya sendiri, dan dengan paksa mengubah elemennya, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa tersentuh, ketika ekspresinya yang membentang segera berkurang. Dan beberapa hari yang lalu, kami baru saja selesai membantu Hao Yue menyelesaikan evolusi terakhirnya di wilayahnya, dan melawan serangan dari makhluk mayat hidup yang ada di sana. Itulah sebabnya aku bisa menegaskan, bahwa dia baru saja memperoleh kepala ke-6-nya. Ucap Long Hao Shen. Setelah merenung sebentar, Chen Hongbi berkomentar. Aku juga tidak tahu seperti apa tunggangan kamu. Aku tidak punya petunjuk, ucap Chen Hongbo. Long Hao Shen bertanya, kamu juga tidak tahu, dan bisakah dia berhubungan dengan ras Chimera? Tanya Long Hao Shen. Chen Hongbo menggelengkan kepalanya, itu sulit dikatakan. Yang paling mungkin adalah, bahwa salah satu leluhur Chimera telah berhasil melakukan perjalanan melalui ranah lain setelah mencapai tingkat kultivasi yang memadai, dan transformasi terus-menerus karena pengaruh dunia itu akhirnya melahirkan generasi terkuat. Tapi sekarang, aku bisa yakin bahwa tunggangan kamu sangat merusak. Nenek moyangnya tentu saja meninggalkan kenangan teror yang tak terhapuskan. Karena jika tidak akan ada jumlah makhluk mayat yang menyerang kamu setiap kali ia mencapai evolusi. Kedua, ada perbedaan besar antara Chimera dan binatang ajaib kamu. Meskipun memiliki 6 kepala, binatang itu pasti tidak dapat dibandingkan dengan Chimera setengah dewa atau Chimera biasa, apalagi Chimera tingkat dewa. Itu karena budidayanya hanya pada tingkat kekuatan besar manusia dari tingkat ke-8. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Tanya Chen Hongbo. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Chen Hongbeka melanjutkan. Itu berarti, bahwa dia pasti akan terus berevolusi, dan bahkan sangat mungkin memperoleh kepala ke-7, bahkan mungkin yang ke-8, ucap Chen Hongbo. Bagaimana bisa senior menentukan pemikiran ini? Long Hao Shen bertanya dengan tidak mengerti. Di saat yang bersamaan, San Sui Popo masuk dan berkata, bukankah itu hal yang jelas? Apa yang paling penting bagi makhluk ajaib untuk berevolusi? Ini adalah kemurnian darah mereka. Chimera berkepala 4 milik orang tua kita, itu memiliki kekuatan binatang ajaib dari peringkat ke-10. Bagi binatang ajaib kamu untuk menekannya sepenuhnya, itu akan menjadi asing baginya untuk tidak dapat mencapai peringkat binatang ajaib ke-10. Di masa depan, itu akan jauh lebih kuat daripada Xing Xuan, tetapi karena hanya pada tingkat ke-8 untuk saat ini, tidak bisakah itu terus berkembang? Ucap San Sui. Summoner menghabiskan hidup mereka berurusan dengan binatang ajaib, jadi tidak ada orang lain yang lebih terbiasa dengan binatang ajaib selain mereka. Mendengar penjelasan dari San Sui Popo, Long Hao Shen segera mengerti. Chen Hongbo kembali menjelaskan, binatang berkepala 6 kamu mungkin bukan Chimera. Tidak ada kepalanya yang sekuat Chimera, tapi aku tidak bisa menentukan kekuatan apa yang bisa dia raih di masa depan. Tapi aku sangat yakin, bahwa kemurnian darahnya di atas Chimera, dan bahwa derajat bangsawannya mungkin bisa dibandingkan dengan Dewa Naga. Aku berhasil menentukan kel ini, karena 2 alasan yang berada dari perbedaan antara tunggangan kamu dan Chimera. Chimera mungkin memiliki banyak kepala, tetapi dalam praktiknya, mereka semua memiliki garis pemikiran yang sama. Yaitu, dengan mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak kepala yang mereka miliki, pikiran mereka akan tetap sama. Tetapi tunggangan kamu tidak sama, seperti yang kamu katakan, bahwa masing-masing kepalanya memiliki proses berpikir sendiri, mereka hanya berbagi tubuh yang sama. Bahkan di antara binatang ajaib kuno, keberadaan ini sangat langka, dan satu-satunya yang bisa aku tunjukkan hanya memiliki 2 proses pemikiran. Aku bahkan tidak berani membayangkan, binatang ajaib dengan 6 proses pemikirannya sendiri. Aku tidak berpikir, aku akan melihat hal seperti itu dalam hidup aku. Poin keduanya adalah, pemanfaatan elemen. Chimera memiliki elemen yang berbeda yang mereka miliki. Tetapi satu-satunya kemampuan sihir ofensif mereka, adalah penggunaan napas mereka. Meskipun napas ini memiliki banyak kegunaan, karena bagaimanapun juga, itu tetap berbeda dengan sihir.
Tetapi berdasarkan apa yang kamu katakan, kekuatan sebenarnya jauh di atas peringkat kultivasi resminya, karena binatang ajaib kamu dapat melemparkan berbagai jenis sihir sendiri, untuk menyerang, mempertahankan, atau bahkan mendukung. Dua aspek ini membuatnya sangat cerdas. Bayangkan saja, bagaimana jika manusia memiliki 6 otak untuk memproses pikiran dan membuat keputusan. Menurut kamu, sampai sejauh mana kecerdasannya? Chen Hongbo menjelaskan. Mendengar penjelasan Chen Hongbo, Long Haoshen tiba-tiba mendapat wawasan. Meskipun Chen Hongbo tidak tahu jenis binatang ajaib apa Hao Yue, dia setidaknya memberikan dugaan tentang kemungkinan anteseden dan variasi yang mungkin saja terjadi. Lin Xin yang berdiri di dekatnya segera bertanya. Kepala kuil Chen, berdasarkan apa yang kamu katakan, jika Hao Yue memiliki darah Chimera, bukankah dia bisa sangat berbahaya? Jika dia berevolusi di masa depan menjadi binatang yang bahkan lebih kuat, tidak bisakah dia menjadi sangat destruktif? Tanya Lin Xin. Chen Hongbo tersenyum tipis. Pada awalnya, aku memiliki kekhawatiran seperti itu. Tetapi sekarang sudah tidak lagi, itu karena cara dia datang ke dunia kita. Hao Shen bahkan mengubah atribut unsurnya ketika tiba di dunia ini melalui darahnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa dari penyelamat seperti itu, perubahan ini menyebabkan penyelesaian kontrak darah mereka, dan menjadikan Hao Shen sebagai tuan. Tahukah kamu apa artinya ini? Di antara para pemanggil seperti kita, tujuan akhir bersama bukanlah untuk memiliki binatang yang dikontrak yang sangat kuat, tetapi seekor binatang yang terkait dengan darah. Kontrak darah dikenal sebagai kontrak kesetiaan absolut. Selama itu selesai, ia akan bertahan selamanya sampai mati. Kontrak darah antara Hao Shen dan Hao Yue ini didominasi oleh Hao Shen, sehingga hubungan mereka jauh lebih dekat daripada binatang biasa dan tuan mereka. Pada saat yang sama, peningkatan kultivasi keduanya akan terus mempengaruhi satu sama lain, yang berarti bahwa kemajuan pihak manapun akan menyebabkan kemajuan bagi pihak yang lain. Aku percaya, bahwa Hao Shen pasti mengalami bagian ini. Jika suatu hari Hao Shen meninggal, Hao Yue pasti akan mati juga, karena itu merupakan hasil dari kontrak darah ini. Justru sebaliknya, kematian Hao Yue dalam pertempuran tidak akan memengaruhi Hao Shen. Kecuali satu pihak mengakui kesetiaan penuh kepada yang lain, dan memiliki kepercayaan dan penghargaan yang total dari yang lain, dan binatang ajaib tidak akan pernah menjalin ikatan seperti itu dengan manusia. Tentu saja, kontrak darah juga memiliki beberapa manfaat untuk binatang ajaib, kecepatannya untuk berkembang akan sangat meningkat. Oleh karena itu, tidak peduli ke tingkat mana binatang ajaib Hao Shen berkembang, itu tidak akan pernah menyebabkan kehancuran yang berlebihan pada dunia ini. Mengambil langkah mundur, jika suatu hari dia benar-benar mengancam umat manusia, selama Long Haoshen meninggal, dia akan mati juga, jawab Chen Hongbom. Chen Hongbo berbicara dengan sangat tenang, tetapi di telinga kelompok Long Haoshen, kata-katanya memiliki nada suara yang aneh. Terutama untuk Long Haoshen, yang mengenang saat Hao Yue baru saja datang ke dunia ini dalam keadaan yang lemah dan ketakutan, itu tampak mungkin akan hancur kapan saja. Penampilannya perlahan-lahan menjadi lembut, oh iya, tidak peduli apa rahasia yang dipegang Hao Yue, itu adalah teman kontraknya. Setelah mengabdikan begitu banyak, apa gunanya merenungkan lebih lanjut tentang kemampuan atau asal-usulnya? Pikir Chen Hongbo. Senior, terus bagaimana tentang tes kamu? Long Haoshen mencoba bertanya. Penampilan Chen Hongbi langsung menjadi berat. Karena Hao Yue menekan Xing Xuan dengan paksa, dia telah mengesampingkan masalah ini sepenuhnya. Sekarang Long Haoshen telah menyebutkannya lagi, dan ia terlihat menjadi agak aneh. San Sui Popo menatap suaminya dengan sangat sedih. Baik dia maupun Chen Hongbo, itu tidak bisa mengatakan bahwa tes sebelumnya tidak masuk hitungan, dan mereka harus mencoba lagi. Status mereka yang seperti itu, Chen Hongbo akan terdengar sangat berbahaya jika dia mengatakan bahwa dia telah membiarkan kelompok Long Haoshen mengalahkannya, tetapi jika dia kembali pada kata-katanya, wajahnya akan benar-benar hilang. Setelah menghela nafas panjang, Chen Hongbo melambaikan tangannya. Kamu bebas untuk pergi sesukamu, ucap Chen Hongbo. Setelah itu, dia menoleh dan berlalu pergi. San Sui Popo tidak bisa menahan diri untuk bersumpah padanya. Betapa bodohnya kamu, ucap San Sui. Chen Hongbo menjawab dengan marah. Aku tidak berguna. Apakah kamu pikir orang-orang kecil ini sangat mudah untuk ditangani? Tidakkah kamu melihat asasin itu berlarian di sekitar aku? Balas Chen Hongbo.
Pada kenyataannya, jika Chen Hongbo tegaan untuk membunuh kelompok Long Hao Shen, dan masih terus menahan sampai batas tertentu dari awal hingga akhir, mengalahkan mereka benar-benar akan menjadi tugas yang sulit, terutama dengan binatang kontraknya yang telah ditekan oleh Hao Yue. Tetap saja, meskipun Chen Hongbo dan San Sui Popo terlihat muram, keterkejutan mereka jauh lebih besar dari perasaan suram mereka. Seperti yang diharapkan dari mereka yang menjadi pasukan Demon Hunter Squad, mereka benar-benar pintar. San Sui Popo berjalan di depan Long Hao Shen sambil memegang Chen Yinger di tangannya, dan kemudian menyatakan, "Long Hao Shen, ingatlah ini, bahwa apapun keputusan yang kamu buat, selama Yinger tetap baik dan di dalam tim kamu, Spiritual Temple akan selalu mendukung kamu. Tetapi tidak peduli apapun alasannya, jika sesuatu terjadi padanya, kuil jiwa kami akan menganggap kamu sebagai musuh bebuyutan, dan bahkan jika suatu hari kamu menjadi kepala aliansi," ucap San Sui memperingatkan. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan Chen Yinger ke Wang Yuan dan berbalik untuk pergi. Berdiri di sisi Long Hao Shen, Cai Er bergumam. "Orang yang tidak masuk akal," gumam Cai Er. Lin Xin terkikik. Jika San Sui Popo bisa memiliki akal sehat, dia tidak akan memiliki reputasi seperti itu, tapi orang itu tidak pernah menarik kembali kata-katanya, ucap Lin Xin. Sima Xian menyatakan, "Bos, sepertinya kita menang. Bukankah kita seharusnya bersorak?" seru si botak yang udah enggak sabaran mau bersorak. Oh iya, setelah melewati ujian Chen Hongbo, tim mereka akhirnya direformasi, dan secerca harapan siap berangkat untuk perjalanan misi baru mereka. Untuk sementara waktu berikutnya, di Beast Fighting Grounds Spiritual Temple, suara keras sorak-sorai tiba-tiba bisa terdengar. Senja pun tiba. Setelah makan malam, Long Hao Shen kembali ke kamarnya lebih awal. Setelah melakukan tes di pagi hari, dia pergi mencari grup merchant Yueye di sore hari. Sampai sekarang belum ada berita yang datang, sehingga mereka hanya bisa terus menunggu. Tanpa berita yang akurat, bergerak dengan gegabah tidak akan menunjukkan hasil apapun. Pada saat yang sama, ia mengirim surat kepada aliansi, dan melaporkan kepada Yang Hao Han bahwa timnya sudah selesai berkumpul, dan bahwa ia sedang menunggu aliansi untuk memberikan misi kepada mereka. Misi terakhir mereka yang telah selesai, itu sudah 2 tahun yang lalu, jadi semua orang memiliki perasaan tidak sabar. Mungkin ini tidak benar-benar demi menyelesaikan misi itu sendiri, dan menyelesaikan misi demi kepentingan mereka sendiri. Sejak dimulainya Perang Suci 2 tahun lalu, kejahatan global iblis telah menyebabkan kerusakan besar pada aliansi, tetapi pada saat yang sama, pihak iblis juga mengalami kerugian besar. Tetapi dalam skala besar, kerusakan global dari kedua belah pihak tidak terlalu besar, meskipun pasukan menengah ke bawah mengalami penurunan tajam. Perang suci ini terasa sangat menantang bagi sisi manusia, tetapi juga membawa mereka sedikit harapan, yaitu, harapan kemenangan. Bagaimanapun juga, umat manusia masih bertahan. Bahkan pas Gunung Selatan yang memiliki kekuatan pertahanan terlemah pun tidak membiarkan kekuatan iblis masuk ke wilayah mereka. Cukup untuk bertahan melalui semua itu, adalah semacam kemenangan bagi aliansi. Dan juga memberi makan kepercayaan diri mereka dalam mencapai kemenangan akhir. Apa yang iblis miliki? Di luar dari kemampuan reproduksi dan sistem pemerintahan yang hebat, mereka tidak punya banyak hal lain. Dan dapatkah sumber daya yang terakumulasi tanpa henti oleh manusia, sejak dari awal zaman kegelapan 6.000 tahun yang lalu dapat dihabiskan oleh perang suci belaka ini? Dalam kontes kecepatan pemulihan, sisi manusia memiliki tidak percaya diri yang lebih rendah dari sisi iblis. Oleh karena itu, dalam kemuliaan aliansi kuil, itu sudah terjadi perubahan strategis mendasar. Tentu saja, sisi manusia saat ini tidak akan meluncurkan serangan balik, tetapi tetap memperhatikan untuk menjaga kekuatan mereka, sambil mendapatkan pengalaman dan pengetahuan berharga saat melawan iblis. Kesenjangan masih ada, tetapi itu tidak berarti tidak mungkin untuk mengisinya kan. Setelah evolusi baru Hao Yue, warna ungu yang dilepaskan dari tubuhnya, itu disebut sebagai kekuatan kemurnian darah oleh Chen Hongbo. Setelah evolusinya, Hao Yue pasti akan bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis, bahkan dengan lebih mudah dari sebelumnya. Jika mereka bisa masuk ke wilayah iblis dan menghancurkan beberapa pilar Dewa Iblis lagi, mereka akan mencapai tonggak sejarah baru di setiap kemenangan mereka.
Sejak 2 tahun lalu ketika Long Haoshen memulai latihannya yang terpencil, dia sudah membuat tekad untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis sebanyak mungkin untuk sangat mengguncang fondasi iblis. Sisi iblis begitu kuat, dia tidak percaya pada dirinya sendiri untuk dapat memusnahkan mereka, tetapi selama mereka bisa melemah sampai batas tertentu, dan pada akhirnya, manusia suatu hari nanti bisa menang atas mereka. Tok tok tok. Saat Long Haoshen sedang memikirkan masa depan Bright Glimmer of Hope, suara ketukan pintu terdengar. Setelah membuka pintu, Chai Er dengan apik berdiri di luar. Chai Er, cepat masuk, ucap Long Haoshen menyambutnya di kamar. Ketika tepat setelah dia menutup pintu, Chai Er tiba-tiba menjatuhkan dirinya di punggungnya, dan dengan erat merangkul sosok punggungnya. Long Haoshen bisa merasakan ketidakstabilan dalam emosinya, dan bahkan merasakan perasaan lembab yang datang dari kerahnya. Segera, dia menjadi sangat terkejut. Chai Er, apa yang terjadi padamu? Tanya Long Haoshen. Saat berbalik, Long Haoshen menerima pelukannya. Saat ini, Chai Er mengenakan rok panjang hitam, dan menonjolkan kulitnya yang bersalju. Dalam 2 tahun ini Chai Er juga telah tumbuh, dan sosoknya menjadi lebih tinggi, tetapi perasaan kelembutannya tidak berubah sedikit pun. Membawanya dalam pelukannya, itu memberikan perasaan lengkap yang luar biasa. Pinggang yang lembut dan kehangatan dari tubuhnya, itu segera memberi perasaan tak terkendali pada Long Haoshen. Mereka sudah dewasa, dan tidak memiliki cinta murni yang sama seperti di masa muda mereka. Kontak tubuh mereka hampir tidak akan datang tanpa reaksi fisiologis yang intens. Long Haoshen merasakan lengannya menggigil, karena ingatan ketika Chai Er telanjang bulat di kuil ilusi telah kembali ke dalam pikirannya. Untuk sesaat, dia merasakan gelombang yang panas. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dipikul. Hanya pada saat-saat dia bisa berduaan dengannya, hatinya menjadi sedikit lebih tenang. Haoshen, ucap Chai Er sambil mengangkat kepalanya, dan melingkarkan lengan tipisnya di leher Long Haoshen seperti ular, lalu benar-benar mengambil inisiatif untuk menekan bibirnya ke bibir Haoshen. Karena dia adalah satu-satunya target cintanya, bagaimana mungkin Long Haoshen bisa menolak di depan godaan seperti itu? Bibir mereka ditekan bersama, yang memadukan pengalaman dengan kelembutan muda. Bibir Chai Er sangat dingin dan lembut, tetapi gerakannya sangat intens. Dengan erat memegang leher Long Haoshen, seolah-olah dia takut untuk melepaskannya. Rasa dingin berubah menjadi panas, dan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Pakaian mereka berserakan di kamar, dan begitu mereka berdua jatuh ke tempat tidur, Chai Er tidak bisa menahan keenakannya, dan mengeluarkan rangan lembut. Naluri primitif mereka, itu membuat mereka mencari asal-usul kehidupan mereka. Pada akhirnya, Chai Er dengan mudah menemukan saat kehangatan itu, dan tubuhnya tiba-tiba mengejang. Tidak, jangan. Tiba-tiba dia berteriak keras dan mengabaikan segalanya. Napas panjang Long Haoshen tiba-tiba terhenti. Mendengar teriakannya yang tiba-tiba bergema, matanya yang jernih tiba-tiba sadar. Chai Er berjuang untuk menyelinap keluar dari pelukannya, dan merangkul selimut ketika dia menangis. Api birahi secara bertahap turun, saat Long Haoshen berdiri penuh kejutan di depan adegan ini. Dari saat Chai Er masuk, ada sesuatu yang tampaknya salah. Tapi mereka berdua dengan cepat terjebak dalam keinginan mereka, lalu Long Haoshen menjadi penuh kejutan dan kebingungan pada perubahannya saat ini. Chai Er, apa yang terjadi? Tanya Long Haoshen sambil maju dengan tergesa-gesa, dan tidak berani melakukan kontak dengannya, dahinya segera meneteskan keringat. Ini salahku, aku seharusnya tidak melakukannya. Maafkan aku, jadi tolong jangan mengambil tindakan. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Long Haoshen. Chai Er menggelengkan kepalanya dengan paksa, ketika air matanya membasahi pipinya. Tidak, itu bukan salahmu. Aku yang salah, aku tidak bisa, jawab Chai Er. Setelah mengatakan itu, dia menangis di bawah pelukan Long Haoshen. Bahkan ketika menghadapi Dewa Iblis, Long Haoshen tidak pernah merasakan kehilangan seperti sekarang. Dia benar-benar mencintai Chai Er, dan melihat penampilannya yang terluka, dia menjadi sedih. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu mengapa Chai Er menjadi seperti itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.